dunia perkopian berkembang dengan pesatnya akhir-akhir ini. Mereka yang mulanya hanya sekedar menikmati kopi instan dan, paling-paling, kopi tubruk di rumah kini telah beranjak ke kedai kopi dan menikmati aneka kopi dari mesin espresso. Kabar baiknya banyak penikmat kopi pemula yang menikmati kopi dengan level lebih tinggi. Yang dulunya mungkin hanya mampu menikmati frappe dan kopi-kopi bercampur gula dan krim kini bergeser menikmati cappuccino tanpa gula. Seiring dengan perkembangannya, banyak dari pemula yang belum tahu beberapa hal tentang kopi yang mereka nikmati. Dan untuk itu artikel ini dipersembahkan dengan senang hati untuk mereka agar tak lagi keliru soal fakta tentang kopi. Arabica dan Robusta adalah dua jenis kopi yang berbeda. Arabica memiliki kadar kafein lebih rendah dari Robusta. Arabica adalah jenis kopi yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Robusta harganya lebih murah dari Arabica, meski rasanya lebih pahit. Kopi yang sering dijual di pasar umumnya adalah Robusta, bisa jadi karena harganya lebih ekonomis. Kopi tak melulu hitam dan pahit. Di mindset kebanyakan masyarakat Indonesia kopi haruslah hitam dan pahit. Padahal seharusnya tidak begitu. Robusta yang disangrai dengan gelap tentulah memberi pahit yang luar biasa dahsyat. Kehitaman dan kepahitan tingkat kopi berasal dari proses penyangraiannya, roasting. Semakin lama biji kopi disangrai maka akan semakin pahit dan hitamlah kopi tersebut. Ada 3 tingkat proses penyangraian yaitu light, medium dan dark. Sebaiknya kopi tidak disangrai terlalu dark karena akan menghilangkan karakteristik biji kopi tersebut. Kopi memiliki beragam rasa. Beragam rasa yang dimaksud di sini adalah aftertaste. Aftertaste adalah flavor atau rasa yang tertinggal di mulut pada saat meneguk kopi. Mungkin kamu belum tahu kalau kopi mampu memberikan aneka aftertaste pada saat diminum. Tak semua kopi memiliki karakteristik sama terutama saat dinikmati melalui metode manual brewing. Ada kopi yang aftertaste-nya nutty, cocoa atau justru karamel. Ada juga yang aftertaste-nya jeruk atau bisa juga stroberi. Kenapa bisa demikian? Itu tergantung kontur tanah dan di mana kopi itu berasal dan di mana kopi itu ditanam. Kopi adalah tanaman unik yang ternyata juga bisa menyerap rasa dari tanaman yang ada di dekatnya. Keunikannya ini menjadikan kopi istimewa. Kini banyak para ahli kopi yang mencari kopi-kopi unik di seluruh dunia untuk menemukan aftertaste-nya. Perjalanan kopi sebelum sampai ke cangkirmu. Kopi memiliki perjalanan panjang sebelum kita nikmati. Awalnya kopi ditanam oleh petani. Saat panen petani memetik cherry kopi, buah kopi, dan memisahkan bijinya dari buahnya. Ada beberapa proses yang dilakukan dalam tahap ini, ada wet process, honey process dan lain-lain. Setelah biji kopi dan buahnya terpisah maka biji kopi yang mentah harus dijemur beberapa waktu sampai kadar airnya berada di tingkat yang telah ditentukan. Setelah itu green bean atau biji kopi hijau ini dijual ke roaster, penyangrai kopi, atau perusahaan yang mengolah sendiri biji hijau mereka. Green bean siap disangrai roasting sesuai keinginan atau karakteristik bijinya oleh roaster. Tidak semua biji mampu disangrai medium atau dark karena setiap biji memiliki karakteristik masing-masing. Setelah disangrai maka biji kopi tersebut siap diolah barista menjadi minuman. Tetapi sebelumnya harus digiling dahulu sesuai permintaan. Setelah digiling bubuk kopi siap dinikmati menjadi aneka minuman nikmat. Pahitnya kopi. Buah kopi itu manis rasanya. Lalu kenapa kopi bisa pahit? Pahitnya kopi lahir karena proses penyangraian, roasting, meski ada juga yang berasal dari karakteristik bijinya. Selain itu ada alasan lain yang menunjang pahitnya kopi yaitu suhu dan tingkat kehalusan. Semakin tinggi suhu air yang digunakan untuk menyeduh kopi maka makin pahitlah kopinya. Dan semakin halus tingkat kehalusan bubuk kopi, maka kopi juga akan semakin pahit. Sesederhana itu. Segala yang instan belum tentu baik. Oleh karena itu,
kopi instan seringnya tak dianjurkan untuk dikonsumsi. Masyarakat Indonesia, dan juga dunia, masih banyak yang mengonsumsi kopi instan dikarenakan efisiensi waktu dan juga rasanya yang, katanya, enak. Kopi instan muncul pada first wave era ketika pada masa itu industri kopi sedang tergila-gila dengan sesuatu yang praktis dan mudah. Juga pada masa itu masih berkecamuk perang dunia sehingga kelahiran kopi instan disambut sangat baik oleh para tentara yang membutuhkan konsumsi kafein di medan perang. Kopi instan menjadi idola pada masanya dan masih menjadi salah satu kopi yang banyak dikonsumsi. Tapi tahukah kamu kopi instan bukanlah kopi yang baik untuk dikonsumsi secara terus-menerus? Jika kamu belum tahu alasan untuk tidak mengonsumsi kopi instan, berikut kami paparkan untuk kamu semua. Kopi instan diolah dengan tidak alami. Banyak zat kimia yang terlibat sangat kopi instan diolah. Tak seperti menyeduh kopi segar, kopi instan telah diciptakan sedemikian rumit agar dapat dinikmati dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Kopi instan memakan banyak sekali zat kimia yang jika dipaparkan terdengar sangat mengerikan. Banyak bahan pengawet yang digunakan untuk campuran kopi yang membuat kopi instan tahan lama. Kopi instan bukanlah kopi tapi perasa kopi. Bisakah kamu bayangkan secangkir kopi instan yang dikemas sedemikian rupa dengan rasa manis dan pahit yang nikmat tapi dijual dengan harga yang sangat rendah? Ya, kopi yang segar, sehat dan datang dari biji yang berkualitas takkan mungkin dijual murah. Ada sebuah tanda tanya besar kenapa kopi instan bisa dijual dengan sangat murah. Jawabannya adalah karena kopi instan tidak mengandung kopi 100% tetapi perasa kopi buatan yang rasanya tentu mirip kopi. Jadi yang kamu minum selama ini bukanlah kopi, tapi semacam minuman rasa kopi. Hihihi. Kopi instan tak mengandung antioksidan. Seperti diketahui bahwa kopi mengandung antioksidan alami yang kaya akan asam klorogenat yang mampu membantu melindungi tubuh terhadap radikal bebas yang berbahaya. Juga antioksidan yang terkandung dalam kopi mampu membantu melawan sel penuaan. Dan kopi instan tentu tidak mengandung antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Proses pembuatan kopi instan yang tak alami menghilangkan antioksidan yang ada di dalam kopi. Itu kenapa kopi instan tak baik untuk dikonsumsi. Kopi instan tidak memberikan nikmatnya pengalaman menyeduh kopi. Dengan mengonsumsi kopi instan tentu kamu tak akan mengalami kenikmatan proses menyeduh kopi. Mulai dari bermain dengan temperatur air, bermain dengan rasio, aneka biji kopi dengan beragam flavor, serta menggunakan beragam alat seduh yang menyenangkan. Kopi instan yang bersifat praktis takkan memungkinkan kamu melatih skill menyeduh kopi yang sebenarnya bisa kamu kembangkan. Kopi instan tak memungkinkan kamu mengeksplorasi. Kopi instan hanya terbatas pada satu rasa kopi. Kopi instan jelas membatasi kamu mengeksplorasi kopi. Apa yang disajikan pada kopi instan, itulah yang kamu rasakan. Berbeda dengan kopi yang dihasilkan dari biji segar. Dengan kopi jenis ini kamu bisa mengeksplorasi cita rasa kopi dari berbagai bagian. Berbeda cara seduh, berbeda rasa yang kamu dapatkan. Berbeda tingkat kehalusan, berbeda pula rasa yang kamu dapatkan. Pada kopi instan, hal-hal ini sudah pasti tidak bisa kamu dapatkan. Jutaan cangkir kopi dikonsumsi setiap hari di seluruh dunia. Oleh karena itu menjadikan kopi sebagai salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi di dunia saat ini. Mengapa tidak? Kita semua tahu betul tentang manfaat ajaib yang dibawa kafein ke dalam aliran darah kita, setelah kita meminum kopi yang baru diseduh di rumah atau di coffee shop, dengan rasa lezat dan hangat yang membuat kita langsung merasa nyaman. Meskipun kita mungkin merasa beruntung kopi dapat membawa hal-hal positif pada tubuh kita, jiwa dan raga, yang menyemangati kita setelah hari yang buruk, mungkin membuat para pecinta kopi terkadang lupa dengan akar dan asal-usulnya dengan awalnya berupa biji hijau yang tumbuh di dalam pohon kokoh yang indah mekar dengan ceri merah yang sangat cerah,
bermunculan dari dahannya selama musim panen sehingga mengundang petani untuk memetik dan mengolah agar dapat dikirim ke beragam roastery dan kedai kopi di seluruh dunia.